Umat Allah yang dikasihi Tuhan, salam sehat, penuh kasih, dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Romo Justinus Sumantri, dari Gereja Katedral HKY. Dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Tuhan Yesus mengutus kita, menyertai kita dalam kehidupan ini sampai akhir zaman. Baiklah, sebelum memulai renungan, kita akan berdoa lebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami bisa memahami, mengerti sabda-Mu yang akan kami renungkan, yang kami ambil dari Matius bab 28, 16, 20, di mana Engkau mengutus para murid-murid-Mu untuk mewartakan Injil, dan Engkau senantiasa menyertai dan melindungi para murid-Mu. Semoga kami bisa memahami, mengerti sabda-Mu itu, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kerajaan-Mu semakin meluas ke seluruh dunia, dan kami menjadi utusan-Mu yang selalu aktif mewartakan sabda-Mu itu untuk mewartakan kerajaan-Mu, kerajaan kasih dan kerajaan damai. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kini sampai sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, akan saya bacakan dahulu sabda Tuhan untuk bahan renungan kita bersama, yaitu dari Injil 28, 16-20. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebelum naik ke surga mengumpulkan para murid, dan Tuhan bersabda kepada para murid supaya mereka pergi ke seluruh dunia dan mewartakan kerajaan surga. Matius di sini menyebut kerajaan surga, tetapi Injil yang lain, Markus dan yang lain-lain menyebut kerajaan Allah. Jadi surga dan Allah itu sama. Kalau kerajaan surga itu menguasai kehidupan manusia, itu ada rasa damai, penuh persaudaraan, dan
penuh kasih, ada keadilan di situ, dan hidup salom, penuh perdamaian. Itulah yang diwartakan Tuhan Yesus sejak muncul di dunia untuk mewartakan kerajaan Allah, supaya Allah merajai kehidupan di dunia ini. Sehingga di situ ada kedamaian, hidup persaudaraan, ada keadilan. Dan Tuhan, sekali lagi sebelum meninggalkan para murid naik ke surga, dia mengulangi lagi. Mengutus para muridnya untuk mewartakan kerajaan surga. Supaya kerajaan surga tidak hanya dialami oleh para murid, tetapi ke seluruh dunia. Dan Tuhan tidak meninggalkan para murid. Kita tahu Tuhan mengirim Roh Kudus. Maka Tuhan menyertai. Maka sadarilah, saudara-saudariku, di dalam langkah-langkah kehidupan kita ini, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dan memberkati dengan hadirnya Roh Kudus. Maka kita perlu hanya menyadari terus-menerus kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, yang selalu memberi semangat, yang selalu memberi inspirasi, yang selalu memberi jalan-jalan baru untuk hidup penuh kedamaian, salom, lalu juga penuh keadilan. Terus-menerus itu yang harus kita arahkan kehidupan kita menuju kedamaian salom itu. Dan Tuhan menyertai kita dengan kehadiran Roh Kudus. Itu yang perlu kita sadari. Kita diutus itu. Diutus untuk mewartakan kerajaan surga. Tadi Matius menyebut Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi bukan berarti kita harus mengkatolikan semua orang gitu. Coba kita supaya orang melihat diri kita bukan karena agama kita, tetapi karena tindakan kita, kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang tahu agama kita lewat tindakan kita sehari-hari. Ya, kita yang mengasihi, mudah mengampuni, tidak balas dendam secara pribadi kehidupan kita. Kemudian kita bertindak adil. Dan menurut itu Pramudiar atau Pram itu pengarang buku itu Anantatur, Pramudia Anantatur. Pikiran itu dimulai dari keadilan, dimulai dari pikiranku dulu. Dari hatiku kemudian mulai tindakan. Itu keadilan. Dan kita diutus untuk itu. Kita harus proaktif. Dan saudara-saudariku, sebetulnya kalau kita hidup di tengah masyarakat, mari kita selalu mengingatkan dan memegang dasar hidup kita itu Pancasila itu. Pancasila itu bagi kita itu ajaran Kristiani yang sungguh diminta untuk diterapkan dalam kehidupan kita Indonesia itu berkat Tuhan, rahmat Tuhan. Yang ketuhanan yang Maha Esa, kita percaya akan Allah. Lalu keadilan sosial. Hebat sekali itu. Kita negara ini rasanya jauh dari rasa adil. Lalu juga kemanusiaan yang beradab. Sangat hebat itu. Kemudian musyawarah. Itu coba kita dalam hidup bersama-sama kita mewartakan kerajaan Allah untuk berpegang pada Pancasila itu. Itu dalam hidup bermasyarakat. Lalu kerajaan surga, saya sebut juga, kerajaan surga itu Allah yang meraja, maka hidup kita damai. Dalam kehidupan saat ini, kita ingat, raja itu, Raja 4 di Irian itu ya, itu disebut kepingan surga. Nah, itu sudah surga, maka itu perlu kita rawat, kita pelihara. Jangan sampai malah yang kita sebut kepingan surga itu rusak karena perbuatan kita, keserakahan.
nafsu rakus gitu. Ini macam ini itu yang untuk mewartakan kerajaan surga diutus oleh Tuhan itu kita bisa sesuai dengan kedudukan kita di masyarakat supaya membuat damai yang bagus kita rawat, kita pelihara terus menerus supaya ada kedamaian bersama, ada persaudaraan bersama sehingga kita merasakan Allah yang meraja. Kita jangan sampai manusia yang meraja, jabatanku yang meraja menguasaiku. Terus apalagi ya nafsuku, terus emosiku, itu akan kacau. Membuat orang serakah dan kemudian membuat orang saingan, saling menjatuhkan satu sama lain. Ada mungkin sekarang baru kita doakan supaya perang juga berhenti karena hanya saling membunuh. Mereka kurang memperhatikan perdamaian, persaudaraan karena mementingkan supaya manusia keserakan itu yang meraja menguasai. Saudara-saudariku, kita semua sebagai murid-murid Yesus diutus. Maka setiap Ekaristi imam selalu mengatakan pergilah kita diutus untuk mewartakan kerajaan surga. Kerajaan kasih, di mana hidup bersama selalu kita perjuangkan tanpa membeda-bedakan agama atau membeda-bedakan suku, ras. Yang penting dia anak Tuhan, dia secitra dengan Tuhan, maka kita perlu hidup satu sama lain, saling bergandeng tangan untuk menciptakan hidup penuh persaudaraan. Kita diutus di tengah-tengah dunia itu. Maka semoga kehadiran kita semua, umat Katolik ini, itu menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kuduskanlah tempat Anda berada, karena Roh Kudus menyertai Anda. Keluarga Anda dengan kehadiran Anda yang disertai, diberkati oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus sendiri, membuat suci keluarga itu. Tuhan ada di situ. Kantor Anda, dimanapun Anda, masyarakat Anda, dengan kehadiran Anda harus mewartakan kerajaan Allah di situ. Singkatnya menyucikan, mengkuduskan, menghadirkan Allah. Allah yang meraja di masyarakatku, di kantorku, di keluargaku, dengan tindakan-tindakan yang kasih, yang mudah mengampuni, yang selalu ingin bekerja sama, berangkulan bersama, tidak inklusif, tidak eksklusif, tetapi inklusif. Jadi kita selalu terbuka hati kita kepada hal-hal yang baik, kepada sabda Tuhan. Terus hal yang baik kita perjuangkan, kita kembangkan. Sehingga hidup kita bersama Roh Kudus senantiasa mengembangkan kerajaan surga. Banyak tantangan, tetapi Roh Kudus menyertai kita. Kita harus kagum para santo, para rasul. Dia melihat Yesus pada waktu Yesus berkarya dengan mata kepala sendiri, membuat mujizat, membuat damai, membuat orang sakit sembuh, mengusir setan. Dan para rasul kemudian juga melihat Yesus naik ke surga, mengalami turunnya Roh Kudus, dan dia berani mempertaruhkan nyawanya. Mati. Tetapi bukan mati konyol. Karena Tuhan menganugerahkan hidup abadi. Gitu. Hidup di surga. Kita banyak tantangan, mungkin merasakan kesepian, merasakan penolakan, merasakan ditindas. Tapi Roh Kudus Tuhan Yesus menyertai kita, memberkati kita. Kebenaran, kesucian, kekudusan, ada jalannya sendiri. Dan itu pasti menang, karena Yesus bangkit. Dan Yesus bangkit menyertai kita. Maka kita di dalam pesiaran hidup ini, pesiaran berpengharapan. Jadi selalu ada harapan ya nanti kalau Tuhan sudah meraja sungguh-sungguh di surga sana. Itulah yang membuat kita selalu optimis untuk berbuat baik, untuk berbuat keadilan meskipun banyak tantangan. Karena Roh Kudus Tuhan Yesus menyertai kita. Dan kelak Tuhan akan menguasai meraja kita, merajai secara penuh kalau kita di surga, hidup sempurna. Semoga hidup kita sehari-hari
menyadari aku diutus, misio, aku diutus ke tengah-tengah dunia. Dengan pekerjaanku, dengan panggilanku, dengan apa? Sucikanlah keluargaku, duniaku, dan masyarakatku. Tuhan hadir lewat Anda, dan Tuhan hadir di masyarakat dengan kehadiran Anda menjadi berkat bagi mereka. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan ya singkat dari saya, Romo Justinus Sumantri, dan terima kasih perhatian Anda semua. Tuhan menyertai perjalanan hidup Anda dan juga memberkati hidup karya utusan Anda semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami menyadari kami masing-masing kok utus di tengah-tengah dunia, masyarakat. Dan Tuhan tidak hanya mengutus tetapi menyertai, memberkati kami sampai akhir zaman. Kadangkala kami menghadapi tantangan yang tidak mudah. Kami mewartakan sabda Tuhan untuk menegakkan keadilan, banyak tantangan dikucilkan. Kami mau berbuat jujur, tetapi malah kadangkala hidup kami acur. Tetapi Tuhan, semoga Engkau menyadarkan kami selalu rahmat penyertaan-Mu. Karena Engkau menyertai kami, sehingga kami tetap bersukacita di dalam hati untuk mewartakan kerajaan-Mu dimanapun berada kami. Maka Tuhan, semoga penyertaan-Mu membuat nama-Mu semakin dimuliakan, dikenal banyak orang. Dan semoga kami senantiasa bersemangat terus-menerus untuk melayani sesama kami, terutama yang miskin, yang tertindas, yang terpinggirkan, yang difabel, supaya mereka merasakan kehadiran-Mu lewat kehidupan kami. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.